Halo, perkenalkan nama saya Syifa Syakila atau biasa dipanggil dengan Syaki atau Syakila dengan NIM 202508050015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Dasar Sistem Informasi dengan judul Sistem Informasi Inventory pada Toko Space. Yang pertama, apa itu Space? Apa sih Space itu? Space ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang interior dan menjual berbagai produk furnitur. Selanjutnya di sini penjelasan project. Karena Faski ini tokonya masih diproses secara manual, dimulai dari list barang, update stok barang, sampai buat nota penjualan juga masih manual. Nah, karena pembuatannya masih manual ini, banyak timbul masalah kayak notanya sering hilang atau mencari data tuh masih manual gitu. Jadi proses pencarian data tuh masih lama gitu. Kemudian pemilik toko Faski Space ini mau mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa sih mengikuti perkembangan zaman itu? Jadi membuat tokonya ini bisa diakses secara online juga. Jadi dibuatlah aplikasi yang menunjang proses penjualan agar lebih mudah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan sistem informasi manajemen pada toko Fasky Space. Yang pertama itu pastinya menyediakan katalog digital. Menyediakan katalog digital ini pastinya di dalamnya ini ada seperti gambar, bahan, ukuran, warna, sama stok barang juga. Kemudian yang kedua ini kemudahan dalam pengelolaan data. Maksudnya apa sih? Jadi karyawan juga bisa lebih mudah dalam mengelola data. Contohnya update stok. Kita tinggal masukin ke sistem aja stoknya ada berapa. Jadi nggak perlu cek di gudang gitu, nggak perlu. Kemudian yang ketiga ini menampilkan produk bestseller, new product, dan kategori produk. Jadi antara pembeli dan juga staff bisa melihat kategori produknya tuh apa aja. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang mau beli sofa misalkan, dia bisa milih langsung ke kategori produknya yaitu sofa. Kemudian yang keempat ini ada kemudahan proses komunikasi dan penjualan. Maksud di sini itu karena ini berbasis aplikasi, jadi bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Jadi pembeli bisa beli walaupun lokasinya ada di luar kota atau luar pulau bahkan di luar negeri tanpa perlu datang ke toko. Jadi cuma perlu bisa komunikasi langsung ke staf toko atau langsung melakukan pembelian itu langsung di aplikasinya nggak perlu datang ke toko. Nah, yang kelima ini target pasar lebih luas. Ini masih nyambung dengan yang nomor 4, poin nomor 4, yaitu karena bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Jadi kita juga bisa sambil promosiin aplikasi ini di misalkan di sosmed atau di mana memasarkannya di pasar yang lebih luas. Tanpa harus datang ke toko, bisa langsung beli secara online gitu. Oke, kemudian di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi saya buat singkat atau saya persingkat menjadi 3 bagian saja. Yang pertama itu pemilik, kemudian yang kedua ini ada manajer, selanjutnya di bawahnya lagi ada staf IT, staf gudang, staf administrasi, sama staf lainnya. Oke, kemudian aktor yang berperan. Di sini tulis ada 6 aktor yang berperan. Yang pertama itu pembeli. Pembeli itu perannya apa sih? Pembeli ini perannya yaitu melihat katalog sama lihat harga produk sebelum dia beli barang. Kemudian dia juga mencari produk yang sesuai yang dia mau. Misalkan dia mau beli rak buku, ya berarti dia bisa mencari di kategori rak buku gitu. Kemudian pembeli juga bisa milih ya produk yang dia sukain, jadi bisa di klik love gitu, atau bisa juga langsung dimasukin ke keranjang sebelum pembelian gitu, walaupun masih mau lihat-lihat yang lain, jadi bisa masukin produknya di keranjang. Kemudian pembeli juga bisa langsung melakukan transaksi atau pembayaran, pemesanan. Kemudian pembeli juga bisa lihat riwayat transaksinya, histori transaksi yang pernah dilakukan di aplikasi ini di toko Fasi Store, dan juga bisa melihat transaksi yang sedang berlangsung gitu. Apakah produknya masih dikemas atau masih di perjalanan. Jadi pembeli ini bisa melihat transaksi yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua ini ada staf gudang. Staf gudang itu perannya apa sih di dalam aplikasi ini? Yang pertama itu perannya mengatur stok barang. Apakah stoknya bertambah atau berkurang, atau mungkin bisa edit produk, deskripsi, atau harga, ya itu bisa dilakukan oleh tim gudang. Kemudian yang ketiga ini ada staf administrasi. Perannya yaitu mengelola data pembeli, mengelola data barang, kemudian mengatur kategori barang. Kemudian yang keempat ini tim IT. Tim IT ini di sini berperan sebagai pembuat aplikasi ini, pembuat sistem yang dibutuhkan oleh toko Fasky Space. Nah, dalam membuat sistem atau aplikasi ini, tim IT pastinya menganalisis dulu apa aja kebutuhan penggunanya. Nah, setelah dianalisis, kemudian barulah tim IT ini merancang UI UX-nya, modelnya, tampilannya mau seperti apa. Kemudian setelah dibuat UI UX-nya, barulah dibuat struktur
database, kemudian diproses kerja sistemnya. Kemudian setelah perancangan model ini selesai, dibuatlah kode programnya. Setelah proses coding ini selesai, dilakukan pengujian apakah sudah layak pakai atau masih butuh perbaikan lagi. Jika memang sudah layak pakai, sistem sudah bisa digunakan. Terkadang ada hal-hal tak terduga di dalam sistem ini atau aplikasi. Terkadang sering down atau masalah teknis lainnya. Jadi dari situ juga kita harus selalu memantau ya. Atau kalau ada kesalahan ya langsung kita perbaiki. Kita maintenance gitu, diperhatikan maintenance-nya. Kemudian yang kelima ini manajer. Manajer ini berperan sebagai memantau aktivitas penjualan, kemudian mengontrol aktivitas karyawan, kemudian menerima laporan penjualan. Nah, yang keenam ini adalah pemilik. Dalam aplikasi ini juga pemilik bisa akses, bisa memonitor apa yang terjadi di aplikasi ini secara keseluruhannya. Mau dari penjualan, komunikasi, atau aktivitas karyawan. Oke, yang selanjutnya ini kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini kebutuhan yang paling dibutuhkan sama toko Fast Store ini. Apa aja sih kebutuhannya? Oke, yang pertama itu yang sudah saya sebutkan tadi, mengelola data produk seperti nambah barang, atau edit foto, edit deskripsinya, atau mau menghapus barangnya. Kemudian yang kedua ini menampilkan daftar produk berdasarkan kategori. Kayak ada pembeli yang mau lihat-lihat sofa berarti bisa cek di kategori sofa. Jadi ditampilkan juga gitu di dalam aplikasi atau sistemnya ini. Kemudian yang ketiga itu mencatat barang masuk dan barang keluar. Kemudian yang keempat ini menampilkan jumlah stok secara real time. Kemudian yang kelima ini mengelola akun pengguna. Jadi tiap pengguna ini bisa mengelola akunnya sendiri ya, mau ditambah profile atau namanya dibuat nama apa, diberi nama apa, itu bisa ya. Kemudian yang keenam ini mencatat tiap transaksi penjualan. Nah, setelah ada aplikasi ini, tiap transaksi secara otomatis sudah terekam di aplikasi atau sudah tercatat di aplikasi. Kemudian yang nomor 7 ini ada mencari produk berdasarkan nama, kode, atau kategori. Yang terakhir ini menampilkan berbagai jenis laporan. Laporan yang dimaksud itu bisa seperti barang bestseller, barang baru, atau new product, new arrival, maupun melihat rekap penjualan per hari, per bulan, per minggu, atau per tahun itu bisa. Jadi bisa menampilkan jenis laporannya secara otomatis gitu. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini kadang suka dianggap remeh atau gak terlalu kelihatan ya, karena ketutup sama fungsi yang utama tadi, kebutuhan fungsional. Nah, di sini kebutuhan non-fungsional juga nggak kalah penting. Yang pertama itu keamanan dan privasi data. Dalam aplikasi atau sistem itu kan pasti memerlukan data ya untuk login, kayak nama, alamat email, nomor telepon, atau data lainnya. Nah, ini harus diperhatikan juga mengenai keamanan dan privasi datanya. Diperlukan seperti enkripsi atau sidik jari ataupun verifikasi wajah. Jadi, nggak sembarangan orang bisa ngebuka akun tersebut selain pemiliknya gitu. Nah, yang kedua ini ada usability atau usabilitas, yaitu tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna. Jadi, kita nih jangan sembarangan desain atau buat aplikasi aja tapi nggak diperhatiin. Entah pengguna apakah dia merasa mudah dalam menggunakan aplikasi ini atau cuma dimengerti sama tim IT aja. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga ini ada aksesibilitas, yaitu sistem dapat diakses selama jam buka toko. Misalkan dalam waktu dekat ini kan ada libur Natal dan Tahun Baru, yang kemungkinan toko akan libur mungkin sekitar 1 minggu. Nah, di dalam 1 minggu itu kan berarti nggak ada aktivitas toko. Jadi selama periode itu bisa diatur agar pembeli hanya bisa melihat produknya aja, tapi belum bisa check out. Kemudian selanjutnya yaitu skalabilitas, yaitu dapat update kategori barang. Selanjutnya yaitu kinerja. Kinerja ini memudahkan karyawannya dalam mencari data atau update stok jadi lebih cepat gitu. Nah, yang terakhir ini backup data. Nah, backup data ini dilakukan agar data tetap aman sama nggak hilang gitu ya. Jadi bisa disimpan di penyimpanan yang lain. Oke. Nah, terima kasih. Ikut penjelasan saya mengenai tugas UAS mata kuliah dasar sistem informasi. Harapan saya mendapatkan nilai yang sempurna pada semester ini. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menjelaskan materi ini, menjelaskan proyek ini. Sekian, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa Bu.